Assalamualaikum. Nah, sekarang ini aku punya ringkasan materi SKB Pedagogik tentang kesulitan belajar peserta didik. Kesulitan belajar peserta didik itu ternyata disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu apa aja? Faktor yang terjadi pada kondisi pribadi peserta didik. Ini meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Eksternal adalah faktor dari luar kondisi peserta didik, yaitu meliputi keluarga dan sosial, yaitu dari masyarakat dan dari sekolah. Jenis kesulitan atau gangguan belajar ada 4 macam, yaitu pertama gangguan belajar akademis, yaitu meliputi kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung. Lalu yang kedua gangguan simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Kalau gangguan non-simbolik, yaitu ketidakmampuan anak memahami isi pelajaran, karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali materi yang telah dipelajari. Yang keempat, gangguan sosial emosional, yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Gitu. Gangguan sosial emosional ini ada 4, yaitu pertama hiperaktif. Ini anak aktif, tidak bisa diam, dan terus bergerak. Anak hiperaktif ini biasanya susah untuk diatur sehingga mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, distractibility child ini tipe anak yang tidak fokus, cepat bosan, dan mudah dipengaruhi. Poor self-concept yaitu tipe anak yang pendiam, pemurung, dan tidak bisa bersosialisasi. Impulsif yaitu anak yang cepat tanggap tapi responnya tidak tepat sehingga memperlihatkan ketidakmampuannya. Seperti itu. Sekarang kita bahas project based learning dan problem based learning ya. Sebenarnya dua-duanya ini adalah solusi untuk mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja ketimbang menghafal dan bercerita. Project based learning model pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran di sekitar proyek atau tugas yang kompleks berdasarkan pertanyaan menantang atau masalah yang melibatkan siswa. Di sini tuh pengambilan keputusan, investigasi, semuanya tuh siswa. Ini adalah 5 kriteria Project Based Learning atau kita singkat PJBL. Langkah-langkah PJBL yaitu pertama, menentukan pertanyaan dasar. Kedua, membuat desain proyek. Ketiga, penjadwalan. Keempat, memonitor kemajuan proyek. 5, penilaian hasil. Dan 6, evaluasi pengalaman. Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa secara aktif belajar melalui pemecahan masalah. Siswa dituntut belajar mengenai strategi berpikir sekaligus belajar materi pelajaran melalui pemecahan masalah yang dipelajari. Kriteria atau karakteristik dari Problem Based Learning yang pertama itu belajar dimulai dari suatu masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata. Yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah. 4. Memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa. 5. Menggunakan kelompok kecil. 6. Menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang mereka telah pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja. Tahap-tahap PBL yaitu pertama menyampaikan ide, menyajikan fakta yang diketahui, mempelajari masalah, menyusun rencana, tindakan, dan yang terakhir evaluasi. Sebenarnya untuk PJBL dan PBL ini beda-beda tipis. Cuma
Hasil dari PJBL adalah artefak dan hasil dari PBL adalah penyelesaian masalah. Tapi di sini posisi guru sama-sama mempunyai peran sebagai fasilitator. Gitu. Semoga paham ya untuk perbedaan PJBL sama PBL. Sekian dulu ya materi SKB pedagogik dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan, aku minta maaf. Assalamualaikum.